Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh upwelling terhadap ledakan alga atau blooming algae di lingkungan perairan laut. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Razita Artama Surya Putri, ada Rizka Aulia Dinata, yang ketiga Kuroto Aini, dan yang keempat Purwiningsih. Pendahuluan. Fitoplankton adalah organisme satu sel mikroskopik yang hidup di perairan tawar maupun laut. Tetapi bila pada perairan tertentu terjadi pertumbuhan alga yang sangat berlimpah yang dikenal dengan ledakan alga atau blooming algae atau HABS yang berkepanjangan harmful alga blooms, karena berlimpahnya nutrien pada badan air seperti nitrogen, fosfor, dan silikat, maka akan berdampak besar pada lingkungan perairan. Hal ini dapat diakibatkan oleh faktor dalam atau upwelling dan pengaruh El Nino atau La Nina atau kurangnya zooplankton atau Copepoda herbivora yang mengontrol populasi fitoplankton. Namun secara umum pemicu kejadian ledakan alga adalah kombinasi atau gabungan dari perubahan beberapa parameter di suatu badan air. Upwelling sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi ledakan alga dapat didefinisikan sebagai peristiwa menaiknya massa air laut dari lapisan bawah ke permukaan atau dari kedalaman 150 hingga 250 meter. Karena proses fisik perairan, proses upwelling terjadi karena kekosongan massa air pada lapisan permukaan akibat terbawa ke tempat lain oleh arus. Upwelling juga dapat terjadi di daerah pantai dan di laut lepas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, upwelling dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada jenis tetap atau stationary type yang terjadi sepanjang tahun meskipun intensitasnya dapat berubah-ubah. Yang kedua ada jenis berkala atau periodic type yang terjadi hanya selama satu musim saja. Yang ketiga ada jenis silih berganti atau alternating type yang terjadi secara bergantian dengan penenggelaman massa air atau sinking. Lalu bagaimana sih upwelling di Indonesia itu sendiri? Di Indonesia sendiri, arus upwelling yang terjadi hanya jenis berkala dan jenis silih berganti. Hanya ada di perairan tertentu dan pada musim timur. Daerah tempat upwelling seperti di Laut Banda sebelah selatan Pulau Jawa sampai Lombok Utara, Pulau Halmahera, Laut Cina Selatan, Laut Maluku, dan Selat Makassar. Lalu bagaimana peningkatan populasi fitoplankton yang sangat tinggi dan cepat akan berakibat pada beberapa hal. Seperti yang pertama, ada kematian massal ikan-ikan di laut. Yang kedua ada terjadinya kontaminasi seafood. Yang ketiga ada masalah kesehatan masyarakat seperti keracunan. Yang keempat ada perubahan struktur komunitas ekosistem. Lalu keberadaan HABS secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok penyebab. Antara lain yang pertama, organisme fitoplankton yang dapat mengeluarkan zat racun spesifik sehingga mengakibatkan kematian ikan meskipun densitas fitoplanktonnya rendah atau kelompok diskriminatif. Lalu, penyebab kedua adalah organisme yang tidak mengeluarkan zat beracun, namun karena jumlahnya yang sangat tinggi akan mengakibatkan penurunan kandungan oksigen terlarut secara proses pembusukan, penyumbatan insang oleh sel-sel fitoplankton, dan pengeluaran gas atau uap yang mematikan, seperti aerosol atau kelompok non-diskriminatif lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Data yang didapatkan dari Oceanographical Cruise Report yang melakukan observasi kelautan di sepanjang sisi Pulau Sumatera tentang kandungan nutrien seperti PO4, terus juga NO dan SO pada perairan laut di berbagai kedalaman yang meliputi 30 stasiun pengambilan sampel.
tetapi tidak semua stasiun yang ditampilkan, hanya dipilih setiap stasiun yang melakukan pengukuran minimal pada kedalaman 400 meter. Posisi titik sampel tersebut dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu pada tabel 1. Nah, pada tabel tersebut terdapat nomor stasiun di mana terdapat 30 stasiun dan angka-angka pada kedalaman, terus juga ada angka-angka pada lintang, bujur, dan ada keterangan juga di situ. Lalu selanjutnya itu kan ada gambar, yaitu konsentrasi nitrat pada di beberapa stasiun. Nah, pada gambar tersebut maka dapat dilihat bahwa semakin ke bawah permukaan laut maka kandungan nitrat semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya upwelling maka nitrat tersebut akan naik ke permukaan, dan dengan adanya cahaya yang cukup maka akan memicu pertumbuhan si fitoplankton. Apalagi pada lokasi tersebut terjadi masukan nutrien dari darat yang cukup tinggi sehingga HABS akan sering terjadi. Lalu selanjutnya di situ ada gambar 2 dan 3. Kalau gambar 2 itu dia memperlihatkan bahwa kandungan fosfat dari berbagai kedalaman pada beberapa lokasi pengambilan sampel juga. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan kandungan fosfat di berbagai kedalaman itu hampir sama dengan nitrat yang tadi. Terus pertumbuhan fitoplankton yang bergantung kepada 3 nutrien utama, yaitu fosfat, nitrat, dan silikat, ditambah juga dengan adanya cahaya matahari yang cukup dan temperatur yang sesuai, maka dengan naiknya sejumlah besar fosfat akan menjadi faktor pemicu dari pertumbuhan alga tersebut. Kandungan silikat pada berbagai kedalaman di beberapa stasiun pengambilan sampel juga dapat dilihat pada gambar 3. Itu yang di bawahnya gambar 2. Di situ ada konsentrasi dari silikat di beberapa stasiun penelitian. Maka jadi itu upwelling tidak hanya sekedar menaikkan konsentrasi nutrien di permukaan, tetapi juga dapat berpotensi untuk membangunkan kista, di mana pembentukan kista ini dapat dianggap penting bagi alat penyebaran maupun alat pemicu ledakan dari populasi atau blooming. Terbentuknya kista ini umumnya disebabkan oleh kondisi lingkungan perairan yang dianggap sudah tidak mendukung pertumbuhan sel planktonik, seperti misalnya kondisi kekurangan nutrien. Proses upwelling ini berpotensi untuk mengangkat kista ke permukaan dari sedimen pada perairan yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab pecahnya kista, yaitu kandungan nutrien yang tinggi, suhu yang tepat, tersedianya oksigen, dan intensitas cahaya yang sesuai. Selanjutnya, upwelling dimanfaatkan untuk budidaya perikanan laut, di mana penemuan teknologi arus upwelling memungkinkan dilakukan budidaya tuna di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan proses upwelling, maka massa air yang naik ke permukaan bisa menjadi pupuk yang dapat menyebabkan meningkatnya produktivitas plankton dan pada gilirannya akan meningkatkan produksi ikan ekonomis yang berlimpah. Kesimpulannya yaitu proses alami upwelling berpotensi untuk memicu ledakan alga, namun akan terjadi jika kombinasi dengan unsur pemicu lain, misalnya memasukkan nutrien yang tinggi, suhu yang tepat, tersedianya oksigen, dan intensitas cahaya yang sesuai. Sedangkan proses upwelling buatan yang terkontrol akan dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan laut. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.